jadwal kita harusnya offline ya, ya. Oke, untuk berikutnya karena ini kondisi pada minggu-minggu ini mungkin belum memungkinkan kita untuk melakukan atau melangsungkan kelas kita secara offline, secara online, offline. Jadi sementara kita dengan online. Nah, untuk pertemuan pertama ini angkatan 2023 ya. Iya, 2023 Ibu. dan mungkin ini pertama kali bertemu dengan Ibu juga. Nah, untuk mata kuliah pastinya udah nggak perlu Ibu ingatkan kembali ya mengenai peraturan kelas, tata tertib gitu ya. Bagaimana etika dengan teman, dengan dosen, dengan semua lingkungan yang ada di fakultas maupun di universitas ya. Termasuk juga nanti dari pakaian dan yang lain-lainnya ya, ketentuan kelas dan lain-lainnya. Oke. Tapi di sini Ibu akan coba me, apa, menyampaikan kembali berkaitan dengan sebentar. Oh, oke oke, sepertinya tidak usah ya sebentar. Udah terlihat Sudah, Ibu. ya ya. Oke. Oke, pertemuan pertama ini kita membahas dulu apa sih itu ruang lingkup atau apa sih itu MICE gitu. Kira-kira teman-teman eh, sudah sering mendengar atau sudah pernah mendengar istilah MICE itu apa? Silakan. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Eh, Setahu saya, kalau MICE itu singkatan dari Meeting, Incentive, C-nya Conference, E-nya itu Oke. Exhibition atau Event. Jadi, setahu saya singkatnya tuh MICE tuh kayak kegiatan wisata bisnis, Hmm. kayak acara gitu yang direncanakan secara profesional. Oke, betul ya. Oke, jadi ini mais ini sendiri ya salah satu juga merupakan apa ya bisa disebut dalam istilahnya itu eh, bisnis tourism gitu ya. Karena apa? Karena dia memang menyatukan seluruh kegiatan rangkaian itu berkaitan juga dengan destinasi suatu daerah atau suatu wilayah yang dalam hal ini kita bisa angkat menjadi suatu peluang bisnis yang luar biasa gitu. Nah, jadi MICE itu sendiri kenapa dia dijadikan satu kesatuan? Karena memang karakteristiknya dari penyelenggaraan, aktornya, kepentingan itu secara menyeluruh merupakan satu kesatuan gitu. Nah, sehingga MICE ini sendiri menjadi satu kesatuan. Nah, pastinya dalam kegiatannya ini, MICE ini sendiri pasti membutuhkan berbagai hal yang harus diperhatikan gitu. Nah, baik yang tadi Mutia katakan, apa itu MICE atau MICE itu sendiri singkatan dari Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition. Yang dimana itu kalau berkaitan dengan meeting, mungkin teman-teman semuanya sudah sering ya menghadiri meeting atau kegiatan gitu ya. Sebentar. Oke, sering melakukan kegiatan eh, berkaitan dengan yang kita sebut dengan meeting. Meeting itu bisa informal, bisa formal, bisa skalanya kecil, sedang, menengah maupun besar, ya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan
insentif. Apa itu insentif? Mungkin yang sudah kuliah sambil bekerja pernah nggak mendapatkan insentif dari kantornya, dari perusahaan, atau dari instansi di mana teman-teman mungkin melakukan pekerjaan di suatu organisasi maupun instansi. Pernah nggak ada yang mendapatkan itu? Kan ada sekarang ya, walaupun kita kuliah, tapi kita kan bisa freelance, melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan uang gitu, yang bisa menghasilkan profit. Ada nggak yang pernah merasakan apa itu insentif? Nah, insentif di sini kan ada yang bukan yang dimaksud di MICE ini ya, insentif ini yang berkaitan dengan penghargaan, bonus, tapi yang berkaitan dengan suatu aktivitas atau suatu perjalanan, ya. Nah, seperti kalau kita sering lihat nih ada kegiatan-kegiatan nih, misalnya mungkin keluarga, teman, kakak, adik yang pernah meraih suatu prestasi dalam suatu pekerjaannya, misalnya kita bicara asuransi. Mungkin di situ karena yang sering kita lihat itu ada juga pegawai bank dan lain-lain. Tapi kalau asuransi itu sering melakukan, saling memberikan insentif terhadap para pekerjanya apabila memenuhi suatu target atau capaian-capaian tertentu. Misalnya antara sales dengan supervisor dan manajernya. Mereka itu berikan insentifnya yang levelnya berbeda-beda. Misalnya kalau yang levelnya sales nih bisa mencapai target dalam 1 tahun, misalnya mendapat target nasabah atau bisa menjual polis asuransi senilai misalnya 1 M gitu. Nah, dia bisa mendapat insentif perjalanan lokal, misalnya ke Bali 3 hari 3 malam dengan fasilitas yang bintang 5 gitu. Nah, lain kalau supervisornya, tingkat supervisornya lagi, targetnya dalam 1 tahun harus bisa mencapai misalnya 5 M atau berapa yang telah ditargetkan. Oh, ini jalannya ke Asia gitu, di negara-negara Asia. Nah, nanti misalnya manajernya, oh targetnya tercapai, dia levelnya lagi, dia bisa ke Eropa gitu. Nah, seperti itu insentif, namanya insentif. Nah, kemudian kalau yang berkaitan dengan conference, conference di sini teman-teman mungkin pernah ya ikut dalam conference atau seminar-seminar. Conference ini pastinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berkaitan dengan diskusi-diskusi atau presentasi, diskusi, baik akademik maupun bisnis atau bidang teman-teman di bidang profesionalnya masing-masing. Misalnya di sini ada conference di bidang misalnya kita tadi itu misalnya di bidang asuransi, kemudian conference di bidang keuangan, conference di bidang marketing atau di bidang fashion dan lain-lainnya, ya. Nah, itu tingkatnya sekarang ini mau nasional maupun internasional itu juga sekarang mengalami pertumbuhan atau perkembangan yang cukup luar biasa, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Kegiatannya tidak hanya offline atau online, tapi sekarang sudah bisa melakukan secara hybrid dan di mana saja kita berada, kita bisa melakukan dan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, yang terakhir exhibition. Nah, mungkin baru-baru ini atau Agustus atau September ya, yang lalu Agustus lalu ya. Itu mungkin teman-teman pernah apa ya mengikuti exhibition. Exhibition ini adalah pameran-pameran, tapi kalau kita bicara exhibition pasti skalanya sudah skala yang nasional maupun internasional. Ya, mungkin teman-teman bisa pernah hadir misalnya ada pameran buku, ya, pameran otomotif atau pameran di bidang fashion. Nah, itu namanya exhibition, ya. Oke, di sini sudah bisa membedakan apa itu meeting, apa itu insentif, atau itu conference dan exhibition. Sudah jelas sampai di sini? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Oke, jelas ya. Oke, nah di sini juga apa namanya bahasannya lebih lagi Ki. Tadi udah kan kurang lebih meeting itu apa. Nah kalau misalnya secara sederhana nih di suatu perusahaan atau suatu kantor, kalau kita ingin mengadakan suatu meeting, pasti ada tata cara, aturan-aturan yang kita penuhi. Misalnya ada undangan, kemudian di situ juga jam, waktunya, di mana lokasinya itu harus jelas dan tema meeting yang akan dibahas itu juga jelas sehingga para undangan, para pembicara atau narasumbernya udah tahu apa yang akan dibahas dalam meeting tersebut gitu. Sehingga kita akan mempersiapkan terlebih dahulu agar apa yang diharapkan selama bahasan meeting atau output yang diharapkan itu bisa apa namanya tercapai gitu ya. Pastinya mau formal atau informal semua harus lebih clear, lebih jelas gitu agar tidak sia-sia yang hadir, waktu dan lain-lainnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan ya.
Kemudian kita bicara di sini insentif ya, insentif yang tadi Ibu udah katakan contohnya itu insentif bisa individu, bisa grup, macam-macam ya, kecil besar. Oke. Kemudian kita yang tadi conference tadi seperti nanti teman-teman nanti misalnya ada tugas ya, tugas misalnya di mata kuliah apa ya, kita D3 ya, D3 jadi nggak ada output untuk membuat submit suatu jurnal. Tidak ada ya. Atau harus Itu ada dia. prasyarat presentasi di nasional maupun internasional. Ada tidak? Tidak ada ya. Izin nih Bu, kita D4, jadi kita pernah, terus kita kemarin tuh ada metodologi penelitian, jadi kita udah upload jurnal Ibu. Oh, udah upload jurnal. Iya, Oke, tunggu. D4, D4 apa? Berarti karya ilmiah ya? betul Ibu. Oh, itu salah satu syarat untuk apa? Untuk kemarin tuh semester 4 untuk metodologi penelitian kita diampu oleh Pak Kris Ibu. Oh, itu upload jurnal. Iya, Submit di submit peraturan di, syaratnya apa? Sinta atau? oh enggak, kita yang penting upload jurnal secara di jurnal nasional juga nggak apa-apa Ibu. Oke, itu syarat untuk mata kuliah metodologi penelitian. Itu tugas akhir Iya, ya? Tugas akhir ya? iya tugas UAS akhir. Tugas UAS akhir. Nah, tapi output sendiri udah tahu belum kalau D4 outputnya apa? Untuk persyarat kalian lulus nanti apa? Selain PKL ya, kalau PKL kan nanti ada sidang PKL. Setahu saya itu kita yang pertama pasti ada TOEFL, terus skripsinya, terus ada ini juga Ibu, kita apa ada sertifikasi sekretaris gitu. Oh, salah satunya harus ada syarat sertifikasi di bidang keahlian ya. Ya, keahlian administrasi itu. Itu ya, oke. Nah, berarti kalian juga membutuhkan semua apa yang ada di MICE ini, ya. Kalian memang harus menjalankan ini. Nah, untuk itu mungkin Ibu sampaikan di awal ya. Nanti UTS-nya kita itu kita harus menghasilkan suatu proposal, proposal untuk kegiatan yang berkaitan dengan MICE ini, gitu. Jadi semua di situ ada, meetingnya ada, insentifnya ada, konferensinya ada, exhibitionnya ada. Itu menjadi suatu kesatuan. Nanti itu sebagai output dari mata kuliah ini. Itu untuk nanti project di UAS gitu. Itu sebagai UAS. Nah, nanti kita akan bicarakan lagi. Biasanya kan Ibu baru aktif kembali ya setelah 4 tahun. Sebelumnya Ibu juga mengajar MICE itu kita membuat suatu event itu gabungan dari dua kelas. Ini kan ada kelas A dan kelas B. Ya, nanti gimana koordinasinya nanti kita atur di kemudian gitu. Tapi tahap awal ini masing-masing individu harus memiliki ide. Kira-kira kita mau membuat apa gitu. Udah mulai di sekarang itu udah mulai dibicarakan. Nanti PJ akan membentuk dari per individu itu nanti kan presentasi nih masing-masing individu memaparkan apa ide-idenya baru nanti kita mengelompokkan ide-ide yang sama, kita jadikan satu kelompok dan kemudian itu akan diatur oleh si PJ kelas. Nah, setelah di situ secara besarnya nanti kesepakatan kelas ini idenya apa? Nanti kita combine, kita compare dengan kelas yang satunya. Kira-kira nyambung atau enggak atau ternyata idenya sama. Nah, mulai dari situ nanti kita setelah UTS baru kita akan melakukan koordinasi berkaitan dengan output daripada mata kuliah MICE ini sendiri. Itu nanti sebagai UAS gitu ya, teman-teman ya. Oke ya. Nah, jadi udah tidak mau tidak mau sebenarnya kita mau nanti masuk di bidang profesional atau sebelum profesional kita harus sudah bisa memahami dan menjalankan apa itu MICE ya. Oke. Nah, ini ya salah satu beberapa alasan kenapa MICE tadi bisa digabung menjadi satu kesatuan ya. Pertama adanya pendekatan strategis dengan menggabungkan MICE, pemerintah dan industri bisa mengembangkan kebijakan infrastruktur dan promosi yang terintegrasi. Contohnya kegiatan waktu mungkin teman-teman pernah lihat ya yang G20. Izin Ibu, apakah Ibu sedang share screen? Kita tidak melihat share screennya Ibu. Loh, kok bisa sih dari tadi nggak ada? Iya, kayaknya tadi tuh ke ini deh Bu, ke Oh ya, cancel full. kok di Iya, Ibu seakan-akan memang udah tershare gitu loh. Coba oke oke Ibu ulang ya. Belum ya? belum Ibu. Tadi emang awal tuh udah ke-share terus kayak ke cancel gitu Bu. Pas Ibu nanya tentang Oh MySpace. ya, Iya, bentar ya. Udah terlihat?
Belum, Ibu. Oh, belum ya, sebentar-sebentar. Ntar ya. Udah terlihat belum? Sudah, Ibu. Udah ya, yang slide meetings ya. Iya, betul, Ibu. Oke, udah ya, ini tadi udah. Oke, bentar. Oke, jenis-jenis pameran udah ya banyak sekali pamerannya berkaitan dengan pameran ilmiah maupun perdagangan. Nah, ini kenapa tadi Ibu katakan kenapa perlu, sebentar. Oke, eh, kenapa tadi MAIS ini digabung menjadi satu industri? Karena pendekatan strategisnya dengan menggabungkan MAIS, pemerintah dan industri bisa mengembangkan kebijakan infrastruktur dan promosi yang terintegrasi. Nah, seperti mungkin kita bisa lihat contohnya KTT G20 di Bali ya. Pernah sempat lihat atau pernah ada salah satu dari teman-teman yang menjadi volunteer waktu kegiatan ini? Ya, di sini Ibu mungkin memberikan contoh KTT G20 di Bali yaitu pada tahun 2022, di mana di situ juga ada meeting, ada conference, ada exhibition, dan juga ada insentif. Meetings itu di mana ada pertemuan para kepala negara, beberapa negara yang hadir di Bali pada saat itu. Kemudian konferensinya itu juga berkaitan dengan mereka melakukan diskusi-diskusi, kerjasama-kerjasama, program-program, pertukaran program, atau juga saling kerjasama antar negara. Itu konferensinya. Kemudian exhibitionnya di situ juga banyak pameran dari berbagai negara dan khususnya dari Indonesia yang diadakan pada saat kegiatan G20 tersebut. Nah, kemudian ada insentifnya itu adanya tawaran-tawaran atau paket-paket wisata untuk seluruh delegasi yang hadir pada saat KTT G20 di Bali tersebut ya. Itu salah satu contohnya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya pasti meningkatkan citra Indonesia di mata dunia dan juga memperkuat diplomasi ekonomi dan memberikan multi efek pada sektor pariwisata, berbagai macam sektor sih sebenarnya yang bisa kita dapatkan dari kegiatan besar tersebut gitu. Nah, kemudian kenapa selain itu juga kenapa menjadi satu adanya kontribusi ekonomi besar yang tadi ibu sebutkan yaitu efeknya tuh banyak banget gitu multi efek untuk kegiatan-kegiatan besar tersebut. Nation branding di sini yaitu Indonesia juga bisa dikenal lebih luas lagi dan lebih dalam lagi seperti apa keunggulan-keunggulan dan kelebihan dari Indonesia itu sendiri. Kemudian dari kegiatan-kegiatan tersebut juga muncul adanya inovasi dan pengetahuan. Nah, berdasarkan kegiatan
atas dasar kegiatan-kegiatan tersebut, terutama UMKM lokal dan juga para pelaku industri yang berkaitan dengan kegiatan G20 tersebut juga melakukan inovasi-inovasi. Misalnya salah satu kebetulan ada perwakilan dari apa ya, woman apa gitu loh, dari dari organisasi Kowani di situ G20-nya itu kebetulan ada yang bagian yang NGO itu mereka mendapatkan banyak berbagai kerjasama khususnya di bidang sosial ini untuk masyarakat yang kurang mampu. Salah satunya kemarin diwujudkan dari adanya kerjasama dengan dari negara Brazil gitu, adanya bantuan-bantuan untuk masyarakat-masyarakat yang tidak mampu untuk diberikan pendidikan-pendidikan gitu, adanya apa ya beasiswa dan lain-lainnya. Itu kerjasama yang dilakukan dari Brazil dan itu ditindaklanjuti oleh dari Forum Kowani. Nah, kemudian ada efisiensi ekosistem dari konferensi pameran sampai insentif trip, ada banyak ya berbagai tadi transport knowledge, kemudian ada juga pameran teknologi, ada banyak berbagai transfer ilmu yang kekinian yang kita bisa dapatkan dari kegiatan-kegiatan dengan skala global atau skala internasional tersebut. Oke, nah sedikit berkaitan dengan perkembangan atau sejarah dari MICE ini sendiri ya. Oke. Nah, pertama kali MICE ini juga tumbuh dari pameran dunia dan kongres ilmiah sejak abad ke-19. Nah, mulai maraknya atau mulai muncul secara besar-besaran itu setelah Perang Dunia Kedua ketika globalisasi teknologi dan transportasi mempermudah mobilitas profesional ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang tadi berskala per wilayah nasional dan sekarang udah merambah ke skala global atau internasional. Nah, Indonesia sendiri memasuki peta MICE ini, peta MICE ini melalui destinasi seperti Jakarta, Bali, dan beberapa kota besar. Nah, kayak kemarin waktu G20 itu banyak beberapa kota-kota besar juga yang diikut sertakan atau dilibatkan. Dan ini merupakan peluang bahwa Indonesia tidak hanya dikenal wilayahnya atau pariwisatanya tidak hanya Jakarta dan Bali, tapi kemarin itu sempat juga ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan berbagai daerah seperti selain itu juga ada Jogja dan lain-lainnya. Nah, itu yang artinya dengan adanya kegiatan atau dengan berkembangnya industri emas ini, maka berkembang pula pariwisata suatu negara atau suatu wilayah. Karena secara tidak langsung apa namanya keberadaan atau keunggulan suatu daerah-daerah tersebut akan semakin diketahui secara internasional gitu. Nah, di masa pandemi atau pasca pandemi 2020-2022, nah di sini juga kita mengalami adanya pergeseran gitu, adanya perkembangan bahwa yang awalnya MICE ini hanya dilakukan secara offline, nah seiring dengan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga memunculkan pemikiran-pemikiran, inovasi-inovasi yang mengharuskan bagaimanapun juga kegiatan ini harus tetap berjalan. Kita tidak bisa stuck dengan adanya situasi kondisi seperti keadaan kita saat ini. Kita tetap berjalan gitu. Nah, itu baru muncul yang namanya hybrid events ya. Di situ bisa kita menyelenggarakan yang secara offline dan secara online dan bisa diikuti dari berbagai penjuru dunia. Nah, sementara 2023 sampai sekarang memasuki tren baru kita tidak hanya hybrid tapi ada pengaruh yang luar biasa. Nah, pengaruh ini bisa menjadi positif maupun bisa menjadi negatif, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Mungkin teman-teman sudah merasakan itu ya, artificial intelligence atau AI. Nah, bagi teman-teman bagaimanakah kehadiran AI itu sendiri? Apakah dia membawa dampak yang positif atau dampak yang negatif? Coba silakan sharing. Atau kebermanfaatan AI bagi teman-teman, apa? Ibu, saya izin sharing ya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya AI itu apa dapat dilihat apakah itu berdampak positif atau negatif itu tergantung ke penggunanya sendiri, Bu. Cuman Mm-mm. sejauh ini bisa dilihat itu lebih ke berdampak positif sih, Bu, karena memang kayak membantu dalam berbagai aspek gitu, Bu.
Ya, Ibu setuju. Jadi kita kalau melihat sesuatu dan kita sendiri harus sadar, maksudnya mau tidak mau kita harus berubah. Mau nggak tidak mau kita harus belajar. Misalnya ibu nih, walaupun istilahnya udah lanjut usia, tapi harus tetap belajar. Mau tidak mau, kalau nggak kita akan mengalami kesulitan sendiri gitu. Kita nggak bisa, bukan nggak bisa apa-apa ya, tapi kita mau ini nggak bisa, itu nggak bisa gitu. Dan pada akhirnya kita juga akan tersingkirkan gitu. Nah, tapi selagi kita masih namanya masih ada napas, masih hidup, kita itu mau nggak mau harus bisa gitu. Jadi jangan ada kata-kata tidak bisa. Nah, Ibu juga sependapat dengan Rizkia ya, bahwa dengan keberadaan kemajuan teknologi dan segala macam keunggulan-keunggulan yang sekarang kita rasakan, itu kita harusnya banyak bersyukur, tapi bukan kita memanfaatkan itu bukan sesuatu yang menjadi negatif karena dengan AI itu sendiri kan memberikan kemudahan-kemudahan teman-teman ya enggak dengan kita mengakses segala macam itu tapi bukan arti kita menyalahgunakan dengan itu juga kita harus bisa mempertanggungjawabkan misalnya teman-teman membuat paper dari AI nggak apa-apa gitu dari ChatGPT tidak apa-apa tapi harus di cross check kembali benar nggak gitu harus di cross check harus ada referensinya harus ada dasarnya diperbolehkan dipersilakan bahkan sekarang kebetulan teman-teman ibu yang di bidang kedokteran, mereka itu sekarang melakukan penelitian-penelitian dengan menggunakan AI gitu, dan itu udah diperkenankan tidak apa-apa gitu, karena memang ke depannya nanti semua apa teknologi itu mau tidak mau memang harus menyertai dalam berbagai aspek kehidupan maupun kegiatan kita, ya gitu ya. Nah, jadi sekarang ini kalau kita lihat-lihat nih, kita lihat semua kegiatan yang tadi dari awalnya itu masih konvensional, kemudian masuk semi modern, kemudian modern. Nah, ke depannya nanti betul-betul yang modern gitu, betul-betul yang menggunakan high-tech teknologi tinggi ya. Yang kita lihat sekarang ini banyak kegiatan-kegiatan nanti teman-teman mungkin sekali-sekali coba ikut conference yang diadakan secara hybrid maupun conference yang disecarakan secara memang murni secara online atau yang memang menggunakan digital teknologi yang mumpuni gitu. Itu untuk kita bisa mengetahui oh seperti ini perbedaannya, seperti ini kebermanfaatannya gitu. Tapi kita melihat dari segi positifnya. Tapi memang kita tidak pungkiri ada juga yang negatifnya. Tapi negatifnya itu kalau ibu nggak fokus ke negatifnya, tapi kita memang melihat dari segi positifnya. Oke, kalau negatif apapun itu ya tanpa kita maju dengan teknologi juga kalau kita memang memanfaatkannya secara tidak benar itu juga bisa dilakukan gitu, tidak hanya dengan adanya teknologi gitu. Oke, ini tadi AI ya. Jadi sekarang ini apa-apa apa ya, semua udah serba digital ya. Oke, nah sekarang nih kalau kita misalnya kalian ingin melihat destinasi suatu wilayah atau suatu daerah misalnya gini, kalian misalnya akan berkunjung atau melakukan konferensi atau meeting semualah kegiatan MAIS itu di satu negara. Nah kalau kita kan sebelumnya kita tuh harus survei dulu, kita lihat dulu gitu ya, atau kalian sebagai panitia penyelenggara lah gitu, kita harus survei dulu, lihat dulu. Tapi sekarang ini dengan kecanggihan teknologi tersebut, kita tuh bisa menjelajah secara online gitu. Kita bisa lihat sampai titiknya, sampai luasnya, lokasi yang kita akan pakai, seperti apa gambarannya. Itu kita bisa secara jelas melihat dari misalnya dari video-video atau dari apa ya, dari internet gitu. Jadi itu juga memudahkan kita untuk mengetahui gambaran ataupun kondisi venue yang akan kita pakai gitu. Nah, termasuk semualah dari segi berbagai macam aspek kita bisa lihat bagaimana apakah sesuai atau tidak atau sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Nah, apa yang harus kita lakukan mungkin untuk tambah tambahan terhadap venue yang akan kita gunakan tersebut. Nah, jadi dengan teknologi ini sebenarnya memudahkan kita selain efektif dan efisien juga ya, Pak. Ya, teman-teman ya. Nah, sekarang juga bisnis ini juga merambah ke sustainability. Teman-teman tahu apa itu sustainability? Yang berkelanjutan ini sekarang ini kan rata-rata udah slogan-slogan go green gitu ya. Nah, itu di mana dalam penyelenggaraan kegiatan ini juga perlu memperhatikan sustainability. Nah, sustainability-nya sendiri itu berkaitan dari semua aspeknya gitu, dari semua aspek. Nanti kan dari kegiatan itu seperti G20 yang lalu itu juga
apa namanya diperhatikan berkaitan dengan sustainability-nya. Misalnya dari kegiatan-kegiatan itu kan ada banyak bermacam limbah ya. Nah, limbah itu juga harus diperhatikan jangan sampai merusak lingkungan dan juga semua kegiatan tersebut juga bahan-bahan dan lain-lainnya itu diperhatikan yang memang betul-betul ramah lingkungan. Atau sederhananya misalnya kita bisa mempromosikan atau menerapkan sustainability itu dari apa ya, misalnya para delegasi itu misalnya menggunakan pakaian-pakaian yang mengusung pakaian yang sudah sadar atau sudah menerapkan ramah lingkungan. Kemudian bahan-bahan baku yang digunakan juga sudah menerapkan apa namanya bahan-bahan yang ramah lingkungan. Semuanya lah, semua aspek harus sudah menuju ke sustainability. Nah, kemudian oke, ini nggak usah lah ya. Kemudian kita masuk ke tren gitu. Tren daripada mais ini sendiri, baik secara global maupun secara nasional. Nah, dalam perkembangan dari segi global ya, industri mais ini menunjukkan tren yang dinamis dipengaruhi oleh teknologi, perubahan gaya hidup dan juga kebutuhan bisnis. Nah, beberapa tren globalnya itu pertama yaitu adanya digitalisasi secara melalui hybrid yang tadi Ibu katakan itu sudah mulai menerapkan sustainability, kemudian personalisasi pengalaman peserta melalui data analitik dan teknologi AI, kemudian adanya integrasi teknologi. Ya, kemudian yang berkaitan dengan tren nasional di Indonesia sendiri, tren MICE ini berkembang pesat didukung oleh potensi destinasi wisata kita. Nah, sekarang ini kan lagi banyak digalakkan destinasi wisata daerah ya di pedesaan-pedesaan. Misalnya kalau kita lihat tuh apa ya ada kalau di kota-kota ada istilah yang namanya smart city, tapi yang di desa-desa juga udah ada juga istilah-istilah itu yang apa ya? Mungkin teman-teman bisa pernah dengar ya, yang di pedesaan-pedesaan yang sekarang mulai dikembangkan untuk destinasi wisata. Nah, itu di beberapa daerah sekarang sudah mulai digalakan. Ya, kemudian apa namanya? Kalau tren di Indonesia sendiri misalnya peningkatan penyelenggaraan konferensi internasional di kota besar. Nah, nggak hanya, tapi sebenarnya ini contohnya kan Jakarta, Bali, dan Jogja. Tapi sekarang udah merambah ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, bahkan sekarang Sumatera Selatan. Atau khususnya Provinsi Lampung, mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana kemajuan wisata daerah Lampung sekarang ini. Mungkin dari segi mereka sekarang lagi memprioritaskan dari keunggulan daerah Lampung sendiri, yaitu pantainya. Mungkin bisa googling dan teman-teman bisa lihat bagaimana perkembangan wisata di daerah Lampung. Nah, kemudian pemanfaatan platform digital untuk promosi penyelenggaraan acara. Sekarang kita lihat ya, kita sebenarnya ya, tapi ada juga yang berpikiran misalnya teman-teman ya lagi melakukan liburan di salah satu daerah. Nah, secara nggak langsung kita juga ikut mempromosikan kan dengan adanya media sosial. Ya nggak kita unggah keunggulannya, bagaimana sekarang dalam bentuk kita bisa video apapun itu ya dengan hanya foto-foto berapa berapa apa berapa berapa helai gitu kita bisa menjadikan suatu promosi yang luar biasa dengan kemajuan teknologi atau bisa dengan menggunakan drone gitu ya kalau kita misalnya lagi ke pantai mungkin teman-teman bisa lihat googling salah satu yang kita bisa lihat keindahannya wisata keindahannya itu ada di daerah Kalianda itu apa namanya Segi Heni. Nah, mungkin bisa lihat itu bisa jadi mungkin apa target teman-teman untuk nanti kalau liburan di semester berikutnya, gitu ya. Kemudian ya adanya sertifikasi juga ada standar layanan. Sekarang ini semua sih ya, semua profesional itu harus memiliki sertifikasi di bidangnya masing-masing. Itu salah satu juga merupakan keunggulan yang harus diperhatikan untuk peningkatan industri mais itu sendiri, khususnya di Indonesia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ini Bu. kita kembali ke yang tadi. Jadi udah paham nggak? Jadi mais ini mau ngapain gitu? Mata kuliah mais ini kita mau apa? Apa yang kalian mau ketahui dari mais dan apa outputnya dari mais ini?
Udah jelas ya. Jadi MICE ini sebenarnya menarik. Ini mata kuliah yang sangat menarik ya. Tidak terlalu kalian terbebani yang berat gitu, tapi mudah-mudahan nantinya kita semua enjoy untuk menjalankan mata kuliah ini. Selain pembelajaran, kita tuh praktek langsung. Nanti teori-teorinya, kalau Ibu, teori-teori itu nanti sambil kita berjalan itu kita bisa tahu gitu. Oh, ini yang dimaksud ini. Karena dari mulai perencanaan, perorganisasian, kemudian pendelegasian sampai nanti jadi penerapan selain penerapan dalam kegiatan ini berbagai multi ilmu juga masuk ke dalam sini. Itu apa sih POC itu planning, organizing, actuating dan controllingnya itu nanti masuk ke dalam sini. Itu pelajaran manajemen kan? Teman-teman udah pernah dapat kan ilmu manajemen. Nah, ini kita bisa terapkan gitu nanti bagaimana kita mengelola sumber dayanya. Sumber daya di sini adalah para pekerjanya bagaimana kita mengelola juga sumber daya selain manusia. Nanti kita kan ada modalnya, ada juga apa ya peralatannya yang gimana kita mengelola ini semua gitu ya. Mudah-mudahan sampai di sini udah punya gambaran ya apa yang akan kita lakukan nanti berkaitan dengan mata kuliah MICE ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini, Rizkia, Mutia, siapa? Utami, Ida Ayu. Nah, kita ada berapa nih? 36 ya kelas ini ya. Nah, tiga Ibu kita puluh delapan Ibu. Oh, 38. Satu lagi keluar atau gimana? Ibu udah 37 nih, berarti kurang dua orang. Ada Satu yang lagi izin izin. sakit, Ibu. Oh, lagi sakit, nggak apa-apa. Ibu ingatkan kembali ya, kalau sakit atau ada halangan apa, yang penting memberikan kabar ke PJ-nya. Dan jangan lupa setiap pertemuan kita ada tanda tangan, absensi. Dan juga kalau online kita harus di screenshot ya, di foto ya, Cindy. Itu untuk dokumentasi kita. Selalu setiap pertemuan ada absensi, ada bukti pertemuan, dan juga nanti PPT-nya Ibu share ke PJ-nya ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, ada apa, mungkin setelah lewat kelas ini boleh dititip pesan atau melalui PJ-nya. Karena kalau kebanyakan 38 chat ke ibu juga bingung gitu. Yang nanti ujung-ujungnya nanti malah nggak direspon. Boleh diwakili oleh PJ-nya ya. Dan terus kemudian Ibu harapkan apapun yang nanti Ibu berikan tugas ke teman-teman, semaksimal mungkin tolong dikerjakan. Pasti Ibu akan memberikan juga nilai yang sesuai dengan apa yang telah kalian kerjakan. Terutama bagi Ibu penting sekali untuk kehadiran, karena kehadiran kurang 80% kalian tidak bisa mengikuti ujian akhir, ya. Jadi mohon kerjasamanya, saling pengertiannya. Kalau ada halangan, ada hal-hal yang tidak membuat kalian tidak bisa hadir di kelas atau terlambat mengumpulkan tugas, silahkan diinformasikan ke PJ dan PJ menyampaikan ke Ibu. Jadi banyak cara, banyak solusi yang kita bisa lakukan apabila kita juga memang kerjasamanya saling saling memahami dan saling mau bekerja sama. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, minta tolong nanti udah mulai dari sekarang kira-kira nih masing-masing per individu nih apa ya idenya gitu. Setelah melihat oh ternyata kalau skalanya besar tuh seperti G20 gitu ya. Kemudian ada eksibisi di Dubai. Kalian bisa lihat yang mendunia, lihat tuh eksibisi MICE di luar negeri itu seperti apa. Siapa tahu ini menjadi sesuatu ide yang baru untuk di Indonesia gitu. Nanti Bu kita panggil narasumbernya siapa? Jangan tanggung-tanggung, jangan yang kaleng-kaleng gitu, yang besar sekalian gitu. Karena apa? Dari niat yang besar, mimpi yang besar kita menjadi seorang yang besar gitu. Jadi jangan tanggung. Nah, narasumber nggak usah takut-takut, kita upayakan, kita undang yang betul-betul bisa memberikan transport atau memberikan pencerahan untuk teman-teman semuanya dan juga nanti para audiens yang hadir di acara atau kegiatan teman-teman semuanya. Pokoknya bikin spektakuler untuk angkatan 2023 MICE di bawah mata kuliah Ibu Munawaroh Hasan atau kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Muna. Terima kasih ya. Oke, semangat. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu izin live ya. Nanti untuk PPT pertemuan pertama ini Ibu berikan ke Cindy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Pak. Sehat warahmatullahi semuanya, Warahmatullahi jaga wabarakatuh. Terima kasih kesehatan Ibu. ya. Terima wabarakatuh. kasih, Makasih, Bu. Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu.